Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Tangannya diangkat kalau sehat. Sehat semuanya? Oke. Terima kasih. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Pada sesi pagi hari ini, materi yang akan saya bawakan adalah terkait keorganisasian. Keorganisasian itu adalah dalam segi pengertian adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama demi mencapai tujuan yang bersama. Artinya organisasi di sini adalah dari beberapa orang, dari beberapa siswa yang memiliki tujuan yang sama, memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama. Akhirnya terbentuklah sebuah yang namanya organisasi. Secara terperinci, organisasi adalah juga sebagai tempat atau wadah untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan secara sistematis. Kalau di sekolah, organisasi ini ada organisasi intrasekolah OSIS. Ini adalah organisasi bagian dari sekolah. Jadi anak-anak yang ada di organisasi intrasekolah OSIS ini adalah sudah pasti memiliki tujuan yang sama, sudah pasti memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk memajukan sekolah. Sama halnya ketika kalian terjun di suatu organisasi yang ada di sekolah, yaitu ekstrakurikuler. Itu juga sama, memiliki tujuan sama, memiliki visi dan misi yang sama. Tujuan organisasi dalam hal ini adalah berpengaruh dalam mengembangkan organisasi baik dalam perekrutan anggota dan pencapaian apa yang kita inginkan. Nah, tujuan-tujuan organisasi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi terbatasnya kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan. Jadi artinya adalah di dalam organisasi ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki sumber daya yang kita miliki dapat kita kembangkan. Dalam artian, saya yakin antara satu orang dengan orang yang lainnya mempunyai kemampuan yang berbeda. Dari perbedaan inilah kita gabungkan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi artinya adalah saling menutupi di antara kekurangan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tujuan organisasi adalah sebagai mencapai tujuan dengan selektif, efisien, karena melakukan secara bersama-sama. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan secara bersama-sama ini tidaklah sulit dan tidaklah berat kalau kita lakukan secara bersama-sama. Namun apabila ketika organisasi itu hanya dilaksanakan oleh satu orang tunggal atau dua orang atau tidak berjalan secara maksimal, maka hal tersebut akan terasa berat. Yang ketiga, tujuan daripada organisasi ini adalah sebagai tempat mendapatkan pembagian kerja, tugas kerja, job, dan sebagainya. Jadi ketika terjun di sebuah organisasi itu sudah pasti mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing, mempunyai job description masing-masing, ya, mempunyai jabatan dan tugas masing-masing. Daripada pembagian itu adalah tujuannya untuk meringankan dan menjalankan sebuah roda organisasi dengan baik demi mencapai tujuan secara bersama-sama. Dan daripada tujuan organisasi ini adalah untuk mencapai kesuksesan secara bersama-sama. Dalam hal ini dijelaskan adalah keuntungan. Keuntungan organisasi itu apa? Tercapainya suatu cita-cita organisasi secara bersama-sama. Terus untuk selanjutnya, manfaat daripada sebuah organisasi yaitu tercapainya sebuah tujuan itu sudah pasti,
melatih mental berbicara di publik. Artinya ketika anak-anak terjun di sebuah organisasi, secara tidak langsung di situ mereka belajar untuk bagaimana cara berbicara di hadapan orang banyak, bagaimana cara menyampaikan sebuah pendapat. Ini adalah melatih mental kita agar terbiasa berbicara di depan orang banyak. Dan yang ketiga, manfaat daripada sebuah organisasi yaitu bagaimana cara mudah untuk memecahkan sebuah masalah. Ini di sebuah organisasi, di suatu organisasi kita dilatih, dituntut untuk belajar bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan, bagaimana cara menyelesaikan sebuah konflik. Ini adalah tujuan atau manfaat daripada kita untuk berorganisasi. Dan yang keempat, manfaat dari organisasi yaitu melatih leadership, melatih jiwa kepemimpinan kita. Ya. Secara tidak langsung, disadari atau tidak, kita ini adalah pemimpin. Bagaimana caranya kita nanti di dalam organisasi ini ya belajar untuk menjadi seorang pemimpin, mempunyai jiwa leadership yang baik, menjadi pemimpin yang baik ya demi tercapainya sebuah organisasi daripada tujuan organisasi. Untuk selanjutnya, manfaat daripada organisasi yaitu memperluas pergaulan atau membuka jaringan atau link. Nah, daripada organisasi ini, kenapa kok ada manfaat untuk memperluas pergaulan? Secara tidak langsung ketika kita berorganisasi, otomatis kita akan menambah banyak teman, menambah banyak saudara, dan nantinya kita nanti bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur organisasi secara umum, organisasi ini terdapat beberapa unsur. Unsur utama daripada organisasi yaitu disebutkan sebagai personil atau anggota yang menurut fungsi dan tingkatnya terdiri atas unsur pemimpin, administrator, sebagai pemimpin tertinggi organisasi. Para manajer pemimpin unit tertentu suatu kerja sesuai dengan fungsinya dan para pekerjanya. Adapun unsur organisasi secara umum yaitu personil atau anggota, sudah pasti di dalam organisasi itu sudah pasti ada personil atau anggotanya. Ya. Terdapat visi daripada organisasi, terdapat misi, terus wewenang, mempunyai wewenang dalam organisasi itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hubungan, sudah pasti kalau kita berorganisasi ini hubungan kita itu semakin luas, hubungan kita itu terkait dengan satu dengan yang lainnya. Terus formalitas, ya, otomatis ketika kita terjun di sebuah organisasi kita dituntut untuk sesuai dengan formalitasnya, aturan-aturan ya. Terus sumber energi dan struktur organisasi. Macam-macam teori organisasi itu terbagi menjadi 3. Teori organisasi secara klasik, teori organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Nah, dalam hal ini teori organisasi klasik adalah teori yang memiliki konsep organisasi yang di dalam struktur hubungan kekuasaan, tujuan dan peran-peran kegiatan tersebut ya. Jenis alirannya yaitu birokrasi. Selanjutnya yaitu teori organisasi neoklasik adalah teori yang menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial baik sebagai individu dan kelompok dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu teori organisasi modern, teori yang bersifat terbuka di mana semua unsur-unsur organisasi satu kesatuan yang saling ketergantungan. Jadi biasanya yang sering kita terapkan yaitu unsur-unsur teori-teori yang kita terapkan yaitu teori organisasi modern yang bersifat modern, yaitu semua unsur organisasi memiliki satu kesatuan yang saling ketergantungan. Mungkin dari pemaparan yang saya sampaikan tadi pada seluruh peserta LDKS SMK Sejahtera tahun 2020-2021, mungkin ada sebuah pertanyaan terkait keorganisasian. Kalau memang ada pertanyaan bisa melambaikan tangan, angkat tangannya. Nanti silakan bertanya
dari materi-materi yang telah dipaparkan tadi terkait keorganisasian. Jadi pada intinya organisasi ini memiliki tujuan yang sama, memiliki cita-cita yang sama demi suksesnya sebuah organisasi yang kita ikuti. Di antara satu dengan yang lainnya saling bergotong royong, saling tolong menolong untuk menutupi di antara kekurangan daripada tiap-tiap pengurus organisasi atau personil dalam organisasi tersebut. Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Itu Mas Brian Ananda. Ada pertanyaan Mas Brian Ananda? Oke, silakan Mas. Oh, ada. Silakan, ada pertanyaan? Mbak Rosa Arya. Ada pertanyaan Mbak Rosa? Sambil menunggu pertanyaan dari kalian, adapun tips-tips agar kita berorganisasi dengan baik, yang pasti kita saling menghargai antara teman satu, pengurus satu dengan yang lainnya. Ketika di forum diskusi, maka sampaikan pendapat kalian dengan baik. Jangan pernah memotong pembicaraan atau memotong ketika teman atau pengurus lainnya menyampaikan suatu pendapat. Menghargai satu dengan yang lainnya ini sungguh sangat luar biasa ketika dalam suatu organisasi. Ketika hal ini tidak kita terapkan dalam sebuah organisasi, maka organisasi kita tidak akan utuh personilnya. Ini adalah bagian seni dalam berorganisasi. Ketika kita berkomitmen untuk berorganisasi, maka kita sudah selayaknya dan menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadikan tugas kita ketika kita terjun di sebuah organisasi. Ada pertanyaan?